Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, seperti biasa, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib yang dikarang oleh Imam Abi Suja. Alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita rampungkan mengenai masalah mandi. Telah kita jelaskan mengenai rukun-rukunnya mandi, juga kesunatan-kesunatan mandi, juga telah kita terangkan cara mandi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam kajian kita kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam mandi sunnah. Macam-macam mandi sunnah yang seyogyanya sebagai seorang muslim kita selalu melakukannya dan istiqomah untuk menetapinya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wal aghsalu al masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Mandi yang disunatkan itu ada 17 macam. Al-Jum'atu, mandi Jumat, wal-Idani, mandi untuk hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri, wal-Istisqa'u, dan mandi untuk salat istisqa, wal-Kusufu, terus mandi untuk salat gerhana matahari, wal-Khusufu, mandi untuk gerhana rembulan, wal-Ghuslu, kemudian mandi min ghuslil mayyit, dari memandikan mayit, wal kafiru ida aslama, dan mandi bagi orang kafir jika dia masuk Islam, wal majnunu ida afaqa, dan mandi bagi orang yang gila kalau dia sembuh dari gilanya, wal muhma alaihi ida afaqa, dan mandi bagi orang yang semaput jika dia siuman, wal ghuslu indal ihram, dan mandi ketika mau memasuki ihram untuk haji, wadkhuli Makkah, dan mandi jika ingin memasuki kota Makkah, walil wuqufi bi Arafah, dan mandi jika ingin melakukan wukuf di Arafah, waliramyil jimari salasi, dan mandi jika ingin melakukan melempar jumrah 3, walit tawafi, dan mandi jika ingin melakukan tawaf. Mandi-mandi inilah 17 macam mandi yang disunnahkan dalam Islam, dan insya Allah akan kita terangkan secara terperinci. Yang pertama adalah mandi Jumat. Mandi Jumat menurut ulama Syafi'iyah dan menurut pendapat sebagian besar ulama hukumnya adalah sunnah. Mandi Jumat, di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan mandi Jumat hukumnya adalah wajib. Mandi Jumat hukumnya adalah wajib. Mereka berdalil dengan beberapa hadis. Hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang bunyinya man ata minkum al-jum'ata falyaghtasil. Yang artinya barang siapa yang mendatangi atau barang siapa yang ingin hadir dalam sholat Jumat, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi terlebih dahulu. Maka ucapan Rasulullah atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyaghtasil, ini adalah fi'il amar, yang mana dalam usul fikih fi'il amar itu menunjukkan arti perintah, dan perintah itu menunjukkan arti sebuah kewajiban. Juga dalam hadis yang lain yang lebih
mengena dalam masalah ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bunyinya Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Yang artinya mandi Jumat adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam. Nah, ini adalah pendapatnya sebagian ulama dan pendapat ini dinukil dari sebagian sahabat. Dan sama Imam Ibnu Mundir dinukil dari Imam Hasan Al-Basri. Dan dinukil dari riwayat dari Imam Malik. Mereka semuanya mengatakan mandi Jumat hukumnya adalah wajib dengan berdalil memakai dua hadis yang saya jelaskan tadi. Adapun pendapatnya ulama Syafi'iyah dan jumhur ulama, sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya mandi Jumat hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Dalil yang mereka pegangi dalam masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Darimi dan yang lainnya yang bunyinya man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdalu. Yang artinya barang siapa yang wudu untuk menghadiri salat Jumat fabiha wa ni'mat, maka cukup hal tersebut untuk dilakukan dan sempurna. Wa man ightasala fal ghuslu afdal. Adapun siapa yang mandi, maka itu adalah yang lebih baik dari wudu. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya barang siapa yang ingin menghadiri salat Jumat terus dia wudu, maka cukup dan sempurna. Kata-kata beliau fabiha wa ni'mat, cukup dan sempurna, ini menandakan bahwasanya tidak wajib untuk mandi. Mandi cuma afdol saja, sebagaimana lafaz hadis yang terakhir wa man ightasala fal ghuslu afdol. Di sini mandi itu cuma sekedar afdol saja, lebih baik daripada wudu. Tapi kalau wudu saja ya sudah cukup dan sempurna. Begitu juga hadis yang telah kita sebutkan dalam kajian kita yang lalu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabat untuk mandi. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwasanya penduduk Madinah ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, kebanyakan mereka adalah para petani, yang mana mereka selalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Dan ketika itu air sangat sulit untuk ditemukan, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kalau kamu sekalian tidak bisa mandi setiap hari, ya paling tidak mandi sebelum hadir pada sholat Jumat. Beliau mengatakan, "Law ightasaltum yaumal jum'ah." Seandainya kamu sekalian tidak bisa mandi setiap harinya, ya paling sedikit mandi setiap hari Jumat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lah, dari hadis ini bisa kita pahami bahwasanya mandi Jumat adalah sunnah. Begitu juga pernah terjadi suatu kejadian ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifah menggantikan Sayyidina Abu Bakar. Pada suatu ketika Sayyidina Utsman ketika itu disibukkan oleh pekerjaan beliau pada hari Jumat. Ketika itu beliau membeli sesuatu dari pasar, terus terlambat sholat Jumat, akhirnya beliau ditegur oleh Sayyidina Umar, kamu kok terlambat datang hari Jumat? Kata Sayyidina Utsman, ya Imam, ya Amirul Mukminin, saya terlambat karena saya cari air untuk wudu. Nah, ketika beliau menyebutkan saya cari air untuk wudu, Sayyidina Umar ketika itu tidak menyuruh beliau untuk melakukan mandi. Dan sahabat yang lainnya yang hadir Jumatan ketika itu diam semuanya. Nah, ini menandakan bahwasanya cukup wudu saja dan tidak harus untuk mandi. Dan tidak harus untuk mandi. Meskipun mandi Jumat ini menurut mazhabnya Imam Syafi'i hukumnya adalah sunnah, tetapi sunnahnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan dan pahalanya sangat besar sekali. Karena apa? Karena
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah saya sebutkan tadi, uslul Jum'ati wajibun ala kulli muslimin. Kata-kata wajib di sini oleh jumhur ulama, wajib ini artinya adalah sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan. Maka dari itu kalau kita lihat sejarah-sejarah para ulama-ulama besar kita, mereka semuanya selalu mandi Jumat dan tidak pernah meninggalkannya. Termasuk diceritakan bahwasanya Sayyiduna Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau tidak pernah meninggalkan mandi Jumat. Selalu menjalankan mandi Jumat di dalam keadaan yang bagaimanapun juga, beliau selalu melakukan mandi Jumat. Begitu juga hal tersebut diceritakan dan diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i. Diceritakan bahwasanya Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkan mandi Jumat sama sekali. Meskipun beliau dalam keadaan bepergian, kalau beliau ingin menghadiri salat Jumat, beliau selalu mandi terlebih dahulu. Mandi terlebih dahulu. Baik. Mandi Jumat ini menurut pendapat yang muktamad dalam fikih Syafi'i adalah disunnahkan bagi orang yang ingin menghadiri salat Jumat. Bagi setiap orang yang ingin menghadiri salat Jumat, maka dia disunatkan untuk melakukan mandi Jumat terlebih dahulu. Baik orang tersebut laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, selagi dia ingin menghadiri salat Jumat, maka dia disunatkan untuk melakukan mandi sebelum berangkat ke masjid. Ini adalah pendapat yang muktamad. Di sana ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya ghuslul Jum'ati li ajli yaumil Jum'ah. Lah, pendapat ini adalah pendapat yang tidak muktamad, mengatakan bahwasanya hari mandi Jumat adalah untuk hari, bukan untuk sholat. Maka mandi Jumat ini sunat dilakukan bagi setiap orang, laki-laki dan perempuan, baik yang mau menghadiri sholat Jumat atau yang tidak ingin hadir. Semuanya disunatkan untuk melakukan mandi Jumat. Tetapi pendapat yang muktamad, mandi Jumat hukumnya adalah sunnah bagi orang yang ingin menjalankan sholat Jumat, bagi orang yang ingin hadir Jumatan di masjid. Terus, waktu daripada mandi Jumat ini adalah dimulai dari terbitnya fajar shadiq. Jadi, mandi ini boleh dilakukan setelah salat subuh. Jadi, kalau sudah masuk waktu subuh, maka waktu untuk mandi Jumat telah masuk. Jadi, sudah mulai pagi itu sudah diperbolehkan untuk mandi. Akan tetapi yang afdol adalah melakukan mandi sebelum dia berangkat ke masjid. Jadi mengakhirkan mandi sebelum dia berangkat itu lebih baik daripada dia mandi subuh terus berangkatnya jam 11. Ya sudah bau, sudah kecut lagi. Ya. Yang afdol adalah ketika dia sudah mau berangkat, mandi terlebih dahulu baru terus berangkat ke masjid untuk sholat Jumatan. Ini adalah mandi Jumat. Mandi yang kedua yang disunatkan, yang disebutkan oleh Imam Abi Suja' di sini adalah wal idani, mandi untuk menghadiri atau mandi ketika hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Ya, mandi ketika hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah karena hal tersebut telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta, bahwasanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana yaghtasilu yaumal fitri qabla ay yaghdu ilal musalla wa kisa biyawna. Jadi Ibnu Umar melakukan mandi sebelum dia berangkat ke sholat Idul Adha. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya hal ini adalah telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mandi untuk hari Idul Adha
adalah disunnahkan. Juga seperti dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi terlebih dahulu pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha sebelum beliau datang ke musholla. Sebelum beliau menghadiri sholat, beliau mandi terlebih dahulu. Ini adalah dalil yang mengatakan bahwasanya mandi pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha hukumnya adalah sunnah. Dan hal tersebut telah dilakukan oleh Sayyidina Umar, dilakukan oleh Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya melakukan hal tersebut. Kalau memang kita telik dan kita teliti dan kita telaah, serta kita angan-angan tujuan yang semestinya daripada disunnahkannya mandi Jumat itu adalah agar kita kalau datang Jumatan itu bau badan kita ini bersih. Sehingga tidak mengganggu dan tidak mengganggu teman yang ada di sebelahnya. Otomatis kalau ada orang yang baunya tidak enak, kalau hadir sholat Jumat gitu, maka orang-orang yang duduk di sebelahnya akan terganggu. Akan merasa risih dan merasa jijik. Maka dari itu disunatkan sebelum datang ke Jumatan untuk mandi terlebih dahulu agar baunya enak. Disunatkan juga pakai minyak wangi agar baunya wangi. Disunatkan juga untuk mencukur bau rambut ketiak. Semuanya itu adalah agar orang yang datang ke Jumatan itu dalam keadaan yang fresh, dalam keadaan yang enak untuk dipandang, dalam keadaan enak untuk dibau. Begitu juga kalau kita teliti seperti itu, maka bisa kita simpulkan bahwasanya mandi Idul Fitri dan Idul Adha juga harus kita melakukan seperti hal tersebut. Karena Idul Fitri, mandi untuk menghadiri Idul Fitri dan Idul Adha adalah untuk bertemu dan silaturahmi dengan sesama saudara muslim. Maka harus juga keadaannya harus fresh dan enak juga. Juga mandi untuk hari Idul Adha dan Idul Fitri ini waktunya adalah dimulai dari nisful lail. Jadi kalau tadi mandi Jumat itu mulainya adalah kalau sudah masuk waktu subuh baru disunatkan mandi Jumat. Tapi untuk mandi sholat Idul Adha dan Idul Fitri ini, kalau sudah tengah malam hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri, maka sudah disunatkan untuk mandi. Yang kedua, sunnahnya mandi untuk hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri ini adalah untuk lil yaum. Untuk yaum. Karena hari raya Idul Adha dan Idul Fitri adalah yaumuz zinah. Karena mandi ini adalah untuk hari itu sendiri, maka kesunatan untuk mandi pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri ini adalah untuk semua orang Islam. Baik laki-laki atau perempuan, kecil, besar, semuanya disunatkan untuk mandi. Begitu juga, baik orang tersebut dalam keadaan haid atau keadaan nifas atau suci, tidak haid, tidak nifas, tetap disunatkan untuk mandi. Karena memang mandi ini bukan untuk datang ke sholat itu sendiri, akan tetapi mandi ini adalah ajli zinah, untuk menghormati hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka setiap muslim disunatkan untuk mandi, meskipun perempuan tersebut dalam keadaan haid, tetap sunnah untuk melakukan mandi Idul Fitri atau Idul Adha. Berbeda dengan hari Jumat. Kalau mandi Jumat, ini adalah mandi disunatkan karena untuk menghadiri sholat Jumat. Maka bagi orang yang tidak menghadirinya, maka tidak disunatkan untuk mandi menurut qaul mu'tamad. Nah, akan tetapi kebalikan hal tersebut di hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri, karena mandi tersebut bukan untuk sholat tapi untuk lil yaum, liyaumiz zinah. Maka setiap muslim disunatkan untuk melakukan mandi. Mandi yang berikutnya yang disunatkan adalah al-istisqa.
mandi untuk menghadiri salat istisqa. Ya, kalau kita akan mengadakan salat istisqa, salat untuk meminta hujan. Jika keadaan tidak pernah turun hujan, jika sumurnya sudah kering semuanya, dan air sangat sulit untuk ditemukan, maka kita melakukan doa bersama-sama dengan cara melakukan salat, dipimpin oleh seseorang yang kita anggap orang yang pantas. Nah, sebelum kita berangkat untuk melakukan salat istisqa, terlebih dahulu disunatkan untuk mandi. Itu semuanya adalah dikiaskan dengan hari Jumat, dikiaskan dengan mandi Jumat, dan dikiaskan dengan mandi Idul Fitri dan Idul Adha. Karena dalam salat istisqa ini di sana semua orang Islam berkumpul. Semua orang Islam kumpul jadi satu, maka jangan sampai ketika kumpulan itu ada salah satu dari kita baunya tidak enak sehingga bisa mengganggu ketentraman dan kenyamanan saudaranya yang lain. Kemudian mandi yang berikutnya adalah mandi untuk sholat kusuf dan sholat khusuf. Sholat kusuf itu sholat gerhana matahari, juga khusuf gerhana rembulan. Kalau kita ingin menghadiri, kita ingin melakukan sholat gerhana matahari atau sholat gerhana rembulan, maka kita disunatkan untuk mandi terlebih dahulu. Untuk mandi terlebih dahulu. Karena apa? Karena dikiaskan dengan sholat Jumat dan sholat Id tadi, yaitu sholat kusuf itu adalah berkumpulnya orang Islam, maka disunatkan bagi orang yang ingin menghadiri sholat kusuf dan khusuf untuk mandi terlebih dahulu. Waktu disunatkannya mandi adalah inda taghayyurus syamsi awil qamari. Mulainya waktu disunatkannya mandi untuk sholat kusuf dan khusuf adalah jika matahari sudah mulai berubah atau jika rembulan sudah mulai berubah. Ketika sudah mulai gerhana, baru kita disunatkan untuk mandi. Kalau sudah habis gerhananya, maka sudah tidak disunatkan untuk mandi lagi. Karena mandi ini adalah tujuannya untuk menghadiri sholat kusuf dan khusuf. Kalau gerhananya habis, maka sudah tidak disunatkan untuk sholat lagi. Mandi berikutnya adalah wal ghuslu min ghuslil mayyit. Mandi berikutnya adalah mandi bagi orang yang telah memandikan mayit. Mandi bagi orang yang telah memandikan mayit. Hukumnya adalah sunnah. Dan sunnah di sini adalah sunnah mu'akkadah. Bahkan Imam Syafi'i dalam mazhab Al-Qadim, beliau mengatakan mandi bagi orang yang telah memandikan mayit hukumnya adalah wajib. Ini adalah pendapat beliau pada mazhab Al-Qadim. Tapi yang mu'tamad, pendapat beliau pada mazhab Al-Jadid yang mengatakan bahwasanya mandi ketika selesai memandikan mayit hukumnya adalah sunnah. Sunnah. Dalil hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil, wa man hamalahu falyatawadda." Yang artinya barang siapa yang telah memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Dan barang siapa yang telah membawanya dan memikulnya, maka hendaklah dia berwudu. Dia berwudu. Tetapi Imam Ahmad mengatakan bahwasanya hadis ini adalah bukan hadis marfu, akan tetapi hadis yang mauquf. Hadis mauquf dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dari itu kita Imam Syafi'i berkata bahwasanya law shahal haditsu laqultu biwujubi. Seandainya hadis ini adalah hadis yang sah, yang sahih, maka saya akan mengatakan bahwasanya mandi sehabis memandikan mayit hukumnya adalah wajib. Akan tetapi karena hadisnya ini bukan hadis marfu, maka beliau mengatakan mandi ketika selesai memandikan mayit hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Terus mandi berikutnya yang disunahkan adalah wal kafiru ida aslama.
Mandi bagi orang kafir jika dia masuk Islam. Kalau ada orang kafir setelah masuk Islam mengucapkan syahadat, maka dia disunahkan untuk mandi. Hal tersebut adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beberapa sahabat beliau yang telah masuk Islam untuk melakukan mandi. Di antara yang beliau perintahkan untuk mandi setelah masuk Islam adalah sahabat Qais bin Asim, juga sahabat Sumamah bin Utsal. Kedua-duanya ketika selesai masuk Islam, ketika selesai mengucapkan kalimat syahadat, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedua-duanya disuruh untuk mandi. Ini menandakan bahwasanya mandi bagi orang kafir yang telah masuk Islam hukumnya adalah sunnah. Loh, mengapa kok tidak diwajibkan? Mengapa kok tidak diwajibkan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat yang lainnya masuk Islam tidak beliau perintahkan untuk mandi. Jadi ketika Sumamah dan Qais ini masuk Islam, beliau memerintahkan mereka berdua untuk mandi. Tapi ketika sahabat yang lainnya masuk Islam tidak beliau perintahkan untuk mandi. Nah, karena sebagian sahabat diperintah untuk mandi, sebagian yang lain tidak diperintahkan, maka di sini ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya mandi bagi orang kafir yang telah masuk Islam hukumnya adalah sunnah. Kecuali kalau orang tersebut ketika dalam keadaan kafir pernah jinabat, pernah kumpul dengan istrinya, atau pernah mengeluarkan mani, maka dia wajib untuk mandi karena hal tersebut. Karena dalam mazhab Syafi'i, mandi wajib itu, mandi jinabat itu perlu untuk niat. Dan syarat sahnya niat adalah orang yang meniatkan haruslah orang Islam. Maka mandi yang dilakukan oleh orang kafir ketika dalam keadaan kufur, ketika selesai jinabat atau kumpul dengan istrinya, mandinya tidak sah. Maka di sini ulama Syafi'iyah kalau memang orang kafir tersebut pada ketika masa kafirnya itu pernah kumpul dengan istrinya misalnya, atau pernah senggama, atau pernah keluar air sperma, maka dia wajib untuk mandi. Tapi kalau tidak pernah keluar sama sekali, maka mandinya adalah hukumnya adalah sunnah. Termasuk mandi lain yang disunahkan adalah ghuslul majnun idza afaqa wa kadza al-mughma alaihi. Orang gila kalau sembuh dari gilanya, maka dia disunatkan untuk mandi. Begitu juga bagi orang yang semaput. Kalau dia siuman, maka dia disunatkan untuk mandi juga. Karena apa? Karena orang dalam keadaan gila itu dikhawatirkan dia pernah keluar mani atau pernah ikhtilam, pernah mimpi keluar mani. Maka wajib bagi dia untuk mandi. Tetapi karena hal tersebut tidak bisa kita pastikan, maka dalam hal ini ulama mengatakan disunahkan saja. Disunahkan saja. Mandi berikutnya yang disunahkan yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini adalah wal ghuslu indal ihram. Yaitu mandi ketika mau haji, ketika mau ihram. Jadi ketika mau ihram disunatkan untuk mandi. Ini adalah sebagaimana yang telah diajarkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mandi terlebih dahulu sebelum beliau ihram. Sebagaimana yang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ightasal. Sahabat Zaid bin Thabit ketika haji berangkat bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat Rasulullah mencopot pakaiannya dan mandi untuk ihram. Maka mandi sebelum melakukan ihram hukumnya adalah sunnah. Nah, mandi ini
disunatkan baik bagi laki-laki atau perempuan yang mau melakukan ihram. Baik ihramnya ini untuk umrah atau ihram untuk haji. Baik perempuan tersebut dalam keadaan haid atau suci tetap disunahkan untuk mandi sebelum dia melakukan ihram. Terus mandi berikutnya yang disunahkan adalah wadukhuli Makkah. Mandi ketika masuk kota Mekah. Mandi ketika masuk kota Mekah. Karena apa? Karena Ibnu Umar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya karena Ibnu Umar la yaqdumu Makkah illa bata bidhi tuwa hatta yusbiha wa yaghtasila summa yadkhula Makkah naharan wa kana yadhkuru an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu. Sahabat Abdullah bin Umar ketika beliau ingin masuk Mekah, beliau selalu berdiam dulu di Bidhi Tua, di tempat di sana sebelum masuk kota Mekah. Ada tempat yang namanya Bidhi Tua, beliau menginap di situ. Sebelum beliau masuk Mekah, kalau sudah waktu pagi, beliau salat subuh, beliau mandi, baru beliau masuk kota Mekah. Dan beliau mengatakan bahwasanya hal itu adalah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah mandi ketika ingin masuk Mekah. Kemudian mandi berikutnya adalah al-wuqufi bi Arafata. Mandi untuk wukuf di Arafah. Jadi ketika ingin wukuf, melakukan wukuf, maka disunatkan untuk mandi terlebih dahulu. Dan mandi ini yang afdolnya dilakukan di Namirah. Alhamdulillah sekarang di Namirah itu ada masjid, namanya Masjid Namirah. Di sana sudah dipersiapkan kamar mandi banyak sekali bagi orang yang ingin mandi sebelum melakukan wukuf di Arafah. Tapi kalau tidak bisa mandi, tidak bisa mendatangi Masjid Namirah. Biasanya orang Indonesia itu tempatnya sangat jauh dari Masjid Namirah, ya mandi di tempat perkemahannya situ saja. Tapi kalau jedingnya dan kamar mandinya itu rebutan, ya seperti biasa ya. Kasihan nanti misalnya kalau mandi lama, yang nunggu banyak sekali, nanti ya dimarahi sama orang-orang ya. Terserah menurut keadaannya. Kalau misalnya tidak ada yang nunggu, ya ahsan mandi terlebih dahulu. Tapi kalau yang nunggu sudah banyak sekali, ya sulit kita untuk mandi. Nanti kalau kita mandi terlalu lama akan digedor-gedor oleh orang yang nunggu kita di depan pintu kamar mandi. Ala kulli halin, mandi disunatkan bagi orang yang ingin melakukan wukuf di Arafah untuk melakukan mandi. Karena hal tersebut telah dilakukan oleh beberapa sahabat. Terus sebagaimana dilakukan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, bahwasanya beliau mandi ketika ingin melakukan wukuf, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i di kitabnya Al-Musnad, juga Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta. Beliau menceritakan hal tersebut dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau ketika ingin melakukan wukuf mandi terlebih dahulu. Ya memang kalau kita lihat bahwasanya wukuf itu adalah kumpulnya manusia sebanyak gitu, maka agar kita ini tidak mengganggu, agar bau badan kita ini wangi, sehingga orang yang di sebelah kita tidak terganggu dengan bau kecut kita, maka sebaiknya kita mandi terlebih dahulu. Apalagi ketika ihram itu kan sangat panas situasinya, udaranya sangat panas, juga tidak pakai baju. Lah, kalau bau kecut kan juga tidak enak. Maka disunatkan untuk mandi terlebih dahulu. Juga mandi yang disunatkan lagi adalah wa liramil jimar as-salah. Mandi ketika ingin melempar jumroh 3. Ketika ingin melempar jumroh sughra, wusta, dan akobah pada tanggal 11, 12 kalau mau mengambil nafar awal, atau pada hari 11, 12, 13 kalau mau mengambil nafar sani, maka disunatkan sebelum melempar jumroh untuk mandi terlebih dahulu. Karena melempar jumroh itu adalah
tempat kumpulnya manusia sebanyak begitu, maka disunatkan untuk mandi. Kemudian mandi yang terakhir adalah mandi walid tawaf. Mandi ketika ingin melakukan tawaf. Mandi ketika ingin melakukan tawaf ini sebenarnya lafaz tawaf ini baik tawaf kudum atau tawaf ifadhah atau tawaf wada disunahkan, akan tetapi pendapat ini adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak mu'tamad. Pendapat yang mu'tamad di mazhab Syafi'i, mazhab Al-Jadid mengatakan bahwasanya tidak disunahkan mandi ketika mau tawaf. Karena waktunya tawaf itu waktunya luas, bisa dilakukan pada tanggal 10, bisa dilakukan tanggal 11, tanggal 12, atau dilakukan setelah hari tasyrik juga tidak apa-apa. Maka tidak disunahkan mandi ketika ingin melakukan tawaf. Disunahkan dalam mazhab Imam Syafi'i al-qadim. Dalam pendapat Imam Syafi'i, pendapat yang qadim, disunahkan untuk mandi. Tapi pendapat tersebut pendapat bukan mu'tamad. Yang mu'tamad adalah pendapat Imam Syafi'i di qaul jadid bahwasanya tidak disunahkan untuk mandi untuk tawaf. Di sini juga disunahkan untuk mandi kalau ingin memasuki Madinah Munawwarah. Karena dikiaskan dengan Mekah. Kalau kita masuk Mekah, dan Mekah itu adalah kota suci, kita dituntut untuk mengagungkan Mekah dan memuliakannya, sehingga kita dituntut untuk mandi terlebih dahulu sebelum memasuki kota Mekah. Maka ulama mengatakan disunahkan juga untuk mandi sebelum memasuki kota Madinah. Karena kota Madinah adalah kota suci seperti Mekah juga. Maka disunahkan untuk mandi sebelum memasuki kota Mekah. Kalau memang tidak bisa, keadaan tidak memungkinkan untuk mandi sebelum memasuki Madinah, maka hendaklah mandi sebelum memasuki Masjid Nabawi. Jangan sampai masuk Masjid Nabawi kok baunya kecut, maka itu tidak makruh. Maka seharusnya mandi terlebih dahulu sebelum di tempat penginapannya, sebelum berangkat ke masjid. Itu kalau memang tidak bisa mandi sebelum memasuki kota Madinah. Ya. Ini adalah 16 macam mandi, berapa tadi? 17 macam mandi yang disunahkan yang telah diterangkan oleh Imam Abi Suja. Mudah-mudahan kita bisa melakukan dan mempraktekkannya. Dan memang kalau kita teliti kalau kita teliti dan kita telaah, mandi-mandi tersebut disunahkan ketika dalam event-event atau keadaan tertentu. Misalnya kalau kita tengok mandi Jumat disunahkan karena berkumpul dengan orang Islam banyak. Mandi untuk Idul Fitri juga karena hari raya Idul Fitri itu hari berkumpul dan hari saling ziarah, saling bertemu sesama muslim, maka disunahkan untuk mandi. Maka di sini para ulama, bahkan hal ini telah disebutkan oleh Imam Bajuri, beliau mengatakan setiap perkumpulan disunahkan untuk mandi. Setiap untuk mendatangi perkumpulan disunahkan untuk mandi. Maka kalau misalnya pelajar misalnya mau berangkat ke sekolah, maka sebelum berangkat ke sekolah disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Biar bau badannya enak dan tidak mengganggu ketentraman belajar dan mengajar di sekolah. Kalau baunya kecut tidak enak, maka bisa mengganggu teman yang lainnya. Juga kalau ada pertemuan pengurus masjid gitu misalnya, maka sebelum mendatangi pertemuan disunahkan untuk mandi juga. Niat mandi untuk mendatangi pertemuan, atau sebelum datang kondangan, atau selamatan, atau sebelum mendatangi walimatul arus, itu semuanya disunahkan untuk mandi sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Setiap perkumpulan dan pertemuan sesama orang muslim, maka di sana dianjurkan untuk mandi. Juga Rasulullah SAW melarang sahabat-sahabat beliau yang telah memakan bawang putih atau bawang merah untuk dekat-dekat dengan masjid. Karena bawang putih dan bawang merah itu kalau orang yang telah memakannya tidak sikatan,
setelahnya, maka baunya akan sangat menyengat sekali dan mengganggu orang yang ada di sekelilingnya. Maka bisa kita kiaskan dengan hal tersebut. Maka kita kalau ingin mendatangi perkumpulan atau pertemuan, maka hendaklah kita mempersiapkan diri dengan baik, mandi terlebih dahulu, sikatan, sehingga segala sesuatu yang bisa kemungkinan untuk mengganggu kenyamanan pertemuan, maka seharusnya kita jauhkan dari diri kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji dan telah kita terangkan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa kita amalkan dan bisa kita tularkan kepada teman-teman kita yang lain, sehingga apa yang telah kita pelajari akan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan ilmu bagi orang yang telah mengamalkan ilmunya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyarzuqana ilman nafi'a wa yarzuqana al-amala bihi wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.